Satgas Operasi Damai Kartens 2026 berhasil mengamankan 5 orang yang diduga menjadi simpatisan sekaligus pemasok logistik dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya aparat untuk memutus jalur distribusi logistik dan amunisi kepada kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Nabire dan sekitarnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan penindakan ini berawal dari hasil penyelidikan intelijen yang dilakukan oleh tim yang ada di lapangan. Pada Selasa 10 Maret 2026, aparat terlebih dahulu mengamankan 2 orang berinisial PW alias PM dan PNW yang diduga terlibat dalam jalur distribusi logistik kepada kelompok Aibon Kogoya. Dari hasil pemeriksaan awal, PW diketahui telah 2 kali bertemu dengan kelompok tersebut untuk menyerahkan bahan makanan di lokasi berbeda. Sehari kemudian, aparat kembali mengamankan 2 orang lainnya berinisial YW dan LW yang melintas menggunakan sepeda motor saat diduga hendak mengantarkan bahan makanan kepada kelompok KKB. Dari tangan keduanya, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, kartu identitas, kartu ATM, kartu BPJS, noken, senter kepala, powerbank, baterai, 1 bilah pisau, serta 1 unit sepeda motor yang digunakan. Tak hanya itu, aparat juga mengamankan seorang pria berinisial D alias LA yang diduga berperan sebagai penghubung dalam distribusi amunisi kepada kelompok tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, D mengaku pernah menjual sekitar 100 butir amunisi kepada seseorang dengan harga sekitar Rp250.000 per butir mulai seseorang perantara. Dapat kami update pengungkapan kasus transaksi senjata api rakitan dan amunisi yang mana akan dikirim atau dipasok ke kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Yaikimo dan Yalimo. Pengungkapan ini diungkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polda Papua dan jajaran, di mana kita berhasil mengamankan 8 orang yang patut diduga terlibat dalam kasus transaksional senjata api rakitan dan amunisi. Dan kemarin kita telah menetapkan 5 orang tersangka yang terlibat dalam transaksi ini dan 3 orang masih berstatus sebagai saksi. Baik, lalu apa peran masing-masing tersangka dalam transaksi senjata api dan amunisi tersebut? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda-beda ya, dalam jaringan transaksi itu. Yang pertama yaitu SP, dia berperan sebagai pihak yang mencari dan membeli senjata api rakitan dan amunisi. Lalu ada OB alias Bakuru, ini berperan sebagai penyandang dana utama untuk pembelian senjata api rakitan dan amunisi dengan nilai sekitar Rp122 juta. Lalu YP, dia berperan sebagai penyumbang tambahan untuk pembelian amunisi sebesar 13 juta. Dan MKM ini berperan membantu mengantarkan serta mempertemukan antara pihak pembeli dengan penjual senjata api rakitan dan amunisi tersebut. Lalu DK berperan sebagai perantara atau penghubung dalam transaksi jual beli senjata api rakitan dan amunisi tersebut. Jadi dana yang dikumpulkan oleh para pelaku itu untuk membeli 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan harga 80 juta, sementara sisa dananya digunakan untuk membeli amunisi yang nantinya akan disalurkan pada kelompok kriminal bersenjata yang ada di wilayah pegunungan Papua. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga Bapak barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Baik, dalam pengungkapan kasus kemarin, itu barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, lalu 298 butir amunisi dari berbagai kaliber, baik itu 556 maupun 762. Lalu 5 buah magazin senjata api dan beberapa unit telepon genggam dan beberapa perlengkapan pribadi dari mereka tersendiri lah. Baik, mungkin apakah masih ada tersangka lain dalam perkembangan kasus ini Bapak? Baik, kemungkinan besar masih ada ya. Jadi Satgas Damai Kartens terus melakukan penyelidikan secara intensif terkait dengan jaringan kelompok pemasok senjata api rakitan dan amunisi ini. Jadi kita juga sudah dalami beberapa pihak yang diduga sebagai penyedia dan pemasok. Salah satu orang ini memegang peranan penting. Semoga ini cepat kita ungkap. Nanti hasilnya kita akan sampaikan lebih lanjut.
Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Brigjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Saat ini kelima orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polres Nabire, sementara aparat memastikan seluruh proses hukum dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.